Oke, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, teman-teman ya. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia masih saat ini ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya ya. Dan belum tentu juga loh sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya, buat teman-teman semua. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena masing-masing orang kan punya kasus pajak berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP juga boleh ya, apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Awan akan tersedia secara gratis dan langsung ya, seperti biasa, di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu nih, buat teman-teman yang belum tahu ya, kita promo dulu yang terakhir kali, minggu ini yang terakhir ya, kita masih ada program membership dan ini masih ada program diskonnya. Bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan gue, dapat bergabung ke program membership kita ya. Daftarnya di website pajaksmart.com/spesial ya. pajaksmart.com spesial dengan kode promo endasmu ya. Endasmu kode promonya ya. Teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership kita, bebas diskusi ya setiap hari Senin, setiap hari lah, tiap hari di grup WA gitu ya. Dan teman-teman akan ketemu dengan gua langsung ya secara online setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya. Kita bebas membahas kasus-kasus pajak dan akunting Anda semua ya. Membership ini nanti bayar bulanan, tahunan, atau lifetime ya. Dan kita lagi ada promo untuk yang mau bayar lifetime. Oke, silakan masuk ke website pajaksmart.com/spesial dengan kode promo endasmu. Oke. Ini gue langsung share ke teman-teman ya sebelum kita mulai tanya jawab ya. Ada berita yang makin seru lagi teman-teman ya. Makin seru, makin gila, makin tidak beradab, makin kurang ajar ya oknum-oknum pajak ini ya. Oke. Jadi ini ada informasi terbaru ya, bahwa penyidik pajak sekarang boleh menggeledah rumah dan tempat usaha Anda ya. Kita semua ini boleh digeledah rumahnya, tempat usahanya ya. Tapi kita tidak boleh menggeledah kantor maupun gedung DPR. Nggak boleh ya. Kita bisa dipenjara kalau menggeledah mereka ya. Tetapi mereka boleh menggeledah kita ya. Kita akan baca aturannya teman-teman ya. Penyidik itu berwenang, nah ngomong-ngomong apa itu penyidik? Jadi pemeriksaan pidana itu dimulai dari penyelidikan, ya, kemudian berlanjut menjadi penyidikan, oke? Nah, kalau sudah penyidikan artinya sudah ada tersangka, oke? Kalau penyelidikan itu belum ada tersangka. Nah, penyidik berwenang melakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan ya. Tak hanya itu, penyidik juga berwenang melakukan penggeledahan atas benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Gila, gila ya. Mampus kita ya. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan yang diatur dalam PMK 17 tahun 2025. Inilah negeri Konoha, teman-teman ya. Negeri Konoha. Kenapa gue bilang negeri Konoha? Apa urusannya PMK 17 Menteri Keuangan mau ngatur undang-undang pidana? Nggak ada hubungannya, bos. Nggak ada hubungan antara Menteri Keuangan dengan undang-undang pidana. Tetapi Menteri Keuangan mau ikut campur, mau mengatur mengenai unsur pidana. Kan memang kacau balau ya. Tetapi Menteri Keuangan di negeri Konoha nggak peduli ya, suka-suka dia. Adalah dia bilang dia mau ngatur, lu mau apa? Di PMK 17 tersebut tidak mengatur detail ketentuan mengenai penggeledahan. Kan kacau ya. Sebab ketentuan penggeledahan itu mengacu kepada undang-undang yang berlaku gitu ya. Dia bilang gini, penggeledahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasal 9 ayat 4 PMK 17 2025. Dikutip pada Minggu tanggal 16 Maret ya. Memang kacau nih ya. Si oknum menteri ini mau mengatur unsur pidana. Padahal pidana sudah ada undang-undang khusus. Jadi buat apa dia membuat PMK khusus untuk penyelidikan? Karena dia mau menghantam Anda semua, teman-teman ya. Mampuslah Anda wajib pajak di luar sana ya.
Peraturan undang-undang yang dimaksud tentu saja KUHP ya, Undang-Undang Pidana ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penggeledahan rumah berarti tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan barang bukti dan atau penangkapan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang HAP ya, Hukum Acara Pidana. Sementara penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita. Oke. Penyidik dapat melaksanakan penggeledahan apabila mengantongi surat perintah penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Syukur ya, jadi tidak sembarangan ya. Namun, apabila sangat diperlukan dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan terlebih dahulu. Setelah melakukan penggeledahan dalam keadaan mendesak, penyidik kemudian menyampaikan surat permintaan penetapan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 PMK 17. Jadi, negeri Konoha ini sedang terkacau balik, sedang terpolak-balik teman-teman ya. Menteri kok mau ngatur urusan pidana, tetapi ketika penggeledahan dia lempar ke Undang-Undang KUHP, tetapi setelah dia lempar ke Undang-Undang KUHP, dia kembali lagi mengatur mengenai tata cara penggeledahan. Memang gila ya si oknum-oknum menteri ini ya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Biarlah hukum terjadi sesuai yang sudah diatur. Sekarang gimana kalau ada orang datang ke kantor Anda atau ke rumah Anda mau menggeledah? Oke. Yang pertama adalah minta surat penetapan pengadilan. Oke. Ada atau nggak ada surat penetapan pengadilan itu nggak ada urusannya. Kalau nggak ada ya suruh pulang dong. Kalau nggak ada surat penetapan pengadilan suruh pulang. Kalau mau bentrok kita bentrok sekarang, kita pukul-pukulan sekarang ya. Ini rumah gua, ini kantor gua, lu nggak boleh masuk, gitu ya. Jadi surat penetapan pengadilan pertama diminta dulu. Kalaupun ada surat penetapan pengadilan, tetap kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena menurut peraturan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan tidak boleh menggunakan upaya paksa. Gitu teman-teman ya. Nah, kecuali dia membawa polisi. Ya masa lu mau didor gitu teman-teman ya. Kalau dia bawa polisi, silakan masuk tapi kita rekam dan kita live kan supaya dia bisa terkenal nih orang-orang penyidik ini teman-teman ya. Kalau KPK mau menggeledah rumah orang, KPK itu bawa brimob ya. Nah, sekarang apakah penyidik di kantor DJP akan membawa brimob ke rumah orang? Kita lihat teman-teman ya. Kalau dia bawa brimob, kita persilakan masuk. Daripada lu didor, ya kan? Mati lu kan? Ya. Tapi kalau dia tidak bawa brimob, nggak bawa polisi, sorry, nggak boleh masuk. Ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa pemeriksaan bukper itu inkonstitusional bersyarat, artinya tidak boleh dan tidak berlaku saat ini ya. Dan kenapa tidak berlaku? Karena tidak boleh melakukan upaya paksa. Oke, nanti kita bahas kalau sudah betul-betul ada tindakan dari oknum-oknum yang melakukan penggeledahan secara brutal gitu ya. Jadi teman-teman, negara ini akan semakin brutal ya, semakin brutal dan semakin ngeri. Tidak masalah teman-teman ya. Ini kabar baik bagi kita konsultan pajak ya. karena kita akan bisa dapat duit lebih banyak, kita bisa menyuap orang lebih banyak, dan kita akan dapat bagian komisi lebih banyak ya di negeri Konoha maksud gue ya. Kalau di negeri Indonesia nggak ada koruptor ya. Oke. Kita akan diskusi tanya jawab ya. Silakan diskusi tanya jawab, silakan diketikkan di bagian komentar ya. Bapak Pingrantilak. Malam, Ko Awan. Saya rencana mau lapor SPTOP sendiri tanpa KPP. Pajak tahunan sekitar 18 juta. Kira-kira takut salah bayar nggak ya, Ko? Apakah harus ke KPP aja biar aman? Nggak ada masalah, Pak ya. Bapak tinggal bayar sendiri ya. Bapak bayar sendiri menggunakan kode 411125-200. Oke, itu adalah kode untuk SPT tahunan orang pribadi. Kalau Bapak terlalu khawatir, nggak bisa tidur, ya udahlah. Bawa ke kantor pajak aja ya. Bawa laptop, bawa ke kantor pajak untuk nanti di sana untuk buka dan dapat di sana bisa bikin e-billing kantor pajak. Gitu, Pak ya. Kalau terlalu ragu-ragu ya. Tapi bisa-bisalah pribadi mah gampang. Oke, sama teman tuh Pak Pingerantiklak. Ibu Li Fen Fen, malam Ko, izin tanya, untuk PT yang dapat dividen, apakah kena PPh final 10% atau dikenai PPh badan 22%? Jawabannya tidak kena dua-duanya, Bu ya. Jadi kalau PT punya saham di PT yang lain, kemudian dapat dividen, maka PT ini bebas pajak ya. Dividen yang diterima oleh PT itu adalah bebas pajak. Tidak kena PPh dan tidak wajib diinvestasikan, langsung bebas PPh. Oke, sama teman tuh Bu Li Fen Fen.
Bapak Permadi XX1. Income 2024, pekerjaan bebas turun sampai dengan di bawah PTKP. Ada bukti potong nih, istrinya dikit. Gimana 1770 induk? Penghasilan di bawah PTKP, bukan LB kan? Udah pakai Excel-nya Pajak Smart, memang tambahan artinya sudah benar, padahal harta turun banyak. Oke, jadi Bapak nggak usah pusing. Intinya adalah SPT tahunan orang pribadi tidak boleh berstatus LB. Oke, bagaimana caranya supaya tidak LB? Ada dua cara. Cara pertama yang paling gampang adalah di lampiran 1 halaman 2 paling bawah tambahkan yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Tambahkan di situ sampai tidak LB. Cara kedua adalah bukti potongnya tidak usah diinput. Ya, bukti potongnya di-delete saja, disimpan di komputer saja, tidak usah diisi. Udah beres, gitu ya. Bukti potong nggak usah diinput di lampiran 2 nih. Lampiran 2 bukti potong nggak usah diinput sehingga tidak ada kredit pajaknya. Kalau nggak ada kredit pajak, maka tidak ada LB. Beres, toh. Nah, saya mau bantu Pak Permadi. Bapak DMR Supratok. Malam kok? Ya, malam Pak. Bapak Nikozon. Tanya helpdesk tentang NPPN. Dibilang kalau sudah pakai NPPN, tidak bisa pakai PPh final UMKM. Baiknya gimana kok untuk pembayaran PPh masa Maret besok? Apakah tetap final? Kalau saya tetap final. Ya, kalau saya tetap final. Itu helpdesk-nya orang bodoh. Ya, helpdesk-nya itu nggak ngerti pajak. Helpdesk-nya itu nggak ngerti hukum. Helpdesk-nya itu tidak nonton video Pajak Smart. Ya, bercanda ya. Jadi, gue sudah berkali-kali ngomong dan sudah gue tanya ke kantor pusat DJP. Kesimpulannya adalah surat NPPN tidak menggugurkan status UMKM seseorang. Surat NPPN tidak menyebabkan orang menjadi batal PPh final. Ya, itu sudah jelas ya. Hukumnya sudah jelas seperti itu. Jadi helpdesk-nya itu suruh dia ikut brevet aja deh, biar dia paham ya, biar dia ngerti gitu ya. Gitu, oke? Coba bantu Pak Nikozon. Ibu Christine 5659, malam ko. Apakah benar saldo tabungan anak yang belum bekerja harus masuk ke daftar harta orang tua WPOP walaupun tabungan di dalam negeri? Jawabannya benar, gitu Bu ya. Jadi gini, apakah tabungan tersebut punyanya si anak atau punyanya si orang tua? Sumber uangnya nih, sumber uangnya. Kalau sumber uangnya memang punya orang tua, maka dilaporkan di SPT orang tua, walaupun namanya anak, namanya istri, namanya siapapun. Tetapi kalau sumber uangnya memang punya dia sendiri, memang dia kerja sendiri secara mandiri, maka nggak usah, ya, nggak usah dilapor di orang tua. Nanti biar si anak aja yang lapor sendiri, kalau dia sudah punya NPP nanti. Gitu ya, nggak ada masalah. Teman-teman tuh, Bu Christian 5659. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kau mau tanya, jika modal ditambah, jadi laporan keuangannya di neraca modal bertambah. Dan apa kau baru tambah? Makasih. Betul Bu ya. Jadi kalau modal bertambah, maka di bagian pasifa modal bertambah, di bagian aktiva itu rekeningnya yang bertambah. Oke? Apakah ada rekeningnya atau kasnya atau piutang pemegang saham, pokoknya harus balance ya. Sebelah kanan modal bertambah, maka sebelah kiri di bagian aktiva juga bertambah. Biasanya sih tabungan ke rekening kalau memang dia ada setor uang tambahan modal. Oke? Semua teman tuh, Bu Lisa Mona. Ibu Josephine, malam ko. PT Jasa baru berdiri, punya suket PP 55, dipotong 0,5% oleh pihak lawan. Lapornya bulanan atau tahunan ya untuk tahun pertama? Jawabannya tidak perlu lapor Bu ya. PPh 0,5% itu bersifat bayar sendiri ataupun dipotong dan tidak usah dilapor. Cukup dibayar saja ya, minta bukti potongnya atau kalau Ibu bayar sendiri, Ibu kumpulkan bukti bayarnya. Lalu untuk tahun kedua gimana? Tahun kedua juga sama seperti itu ya. PPh 0,5% final itu bersifat dibayar setiap bulan. Setelah dibayar tidak usah dilapor ya. Karena ketika bayar dianggap sudah lapor. Kalau kita dipotong ulang sepenuhnya, maka minta bukti potong selesai, tidak usah dilapor. Oke? Nanti pihak sana yang lapor ya, pihak si pemotong yang lapor. Saya mau bantu Bu Josephine. Bapak Ferik Chen. Malam Pak Awan, malam Pak Ferik.
Sampai saat ini, PP perpanjangan 0,5% belum ada. Gimana perlakuan pajak kalau WP mengajukan NPPN, tapi nantinya 0,5% diperpanjang? Tidak ada masalah ya. Orang yang mencetak surat NPPN, kemudian PPh final betul-betul diperpanjang, itu tidak masalah ya. Surat NPPN itu tinggal dicuekin saja, tidak ada masalah. Teman-teman ya, surat NPPN boleh kok berjalan berbarengan dengan status UMKM seseorang, boleh ya. Siapa teman tuh? Pak Ferik Chan. Ibu Christine 5659. Nilai tabungan anak di bawah 10 juta. Apakah harus dilapor di hartanya orang tua? Nah, sekarang lihat uangnya dari mana, Bu? Kalau uangnya dari orang tua, maka laporkan di SPT orang tua. Kalau uangnya memang hasil usaha atau kerjanya si anak ini, maka dilapor di SPT si anak atau tunggu dia punya NPWP. Kira-kira gitu. Tapi anyway, nilainya kecil di bawah 10 juta, mending laporin aja ke SPT orang tua. Oke. Semua teman tuh Bu Christine 5659. Bapak Permadi, banyak karena biaya hidup. 1770 induk hanya ada angka hasil pekerjaan bebas dan PTKP 112,5 juta. Jadi SPT induk gimana? Bukan LB kan? Oke. Jadi kalau SPT Bapak LB, maka Bapak harus hilangkan LB-nya ya. Dengan cara, ada dua cara. Opsi pertama adalah menambahkan penghasilan lain dalam negerinya. Yang kedua adalah menghapus bukti potong yang menyebabkan terjadinya LB. Oke, sesimpel itu. Semua teman tuh Pak Permadi. Bapak Nil Roy Sanjaya, malam kok izin tanya. Kalau kita ajukan pasal 36B dan ada temuan dari pemeriksa, apa akan dikenakan sanksi? Makasih. Jadi gini Pak, kalau SKP sudah terbit, maka kita harus bayar atau menempuh upaya hukum. Kalau kita menempuh upaya hukum, melalui keberatan, itu kalau kita kalah di keberatan, itu plus lagi 30%. Kalau keberatan kita kalah, kita naik banding ke pengadilan dan kita kalah lagi, itu plus 30% lagi. Jadi total 60%. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Memang negeri perampok tuh seperti itu. Mau gimana lagi? Kita hanya bisa mengelus dada aja ya. Mengelus dada dan terus menggunakan upaya hukum, teman-teman ya. Kita hanya punya dua pilihan kok. Pilihan pertama adalah ikuti maunya si oknum. Pilihan kedua adalah melawan sampai dunia kiamat. Nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan lain. Oke, kalau pilihan ketiga ya kita korupsi, kasih uang ke orang pajaknya kan itu nggak inilah ya, bukan solusi lah ya. Nanti kita jadi ATM berjalan bagi dia, repot. Semua teman tuh Pak Nil Roy Sanjaya. Bapak Revalian, Pak, fungsi suket PP 55 dan MPPN itu untuk apa? Dan kalau ternyata PPh final nggak diperpanjang, terus kita nggak punya NPPN gimana? Oke, suket PP 55 itu sebenarnya tidak berguna lah ya. Cuman kalau kita mau boleh cetak supaya kita yakin kita bisa pakai PPh final. NPPN itu supaya kita bisa menggunakan lampiran 1 dari Per 17, di mana kita menggunakan persentase norma sesuai lampiran 1. Oke, kalau PPh final nggak diperpanjang dan tidak punya NPPN gimana? Jawabannya tetap menggunakan norma, tetapi menggunakan lampiran 2, yang mana tarif normanya lebih tinggi dibanding yang lampiran 1. Oke, sama teman tuh Bu Revalian. Bapak Cung 777. Isi SPT saya pilih status yang MT. Tetapi PTKP-nya malah kosong kok. Kenapa ya? Jawabannya adalah Bapak mesti naik ke atas, kanan atas ya. Kanan atas ada satu tombol yang namanya PHMT. Bapak mesti ngisi di sana ya. Klik itu, kemudian isi di situ, kemudian PTKP akan ada di situ ya. Jadi teman-teman yang memilih PH ataupun MT, maka di sebelah kanan atas di halaman induk itu akan ada tombol PHMT, diklik dan disitulah mengisi penghasilan dan PTKP ada di situ semua. Oke, teman-teman tuh Pak Cung 777. Ibu Rosemary Roasted Chicken. Harta berbentuk investasi kripto atau Indodax masuk di 039 ya kok. Boleh. Untuk angka nominalnya yang ditulis bagaimana ya kok? Yang gunakanlah nominal pembelian. Oke, gunakanlah harga perolehan atau harga beli ya, bukan harga market saat ini. Dan ditulis tahunnya 2024, boleh ya, mengenai tahun boleh saja diatur. Oke, yang penting adalah gunakan harga perolehan. Sama teman tuh, Pak Rosemary Roasted Chicken. Ibu Christine 5659.
Kalau saldo tabungan anak uangnya dapat dari tante dan omnya, apakah harus dilapor di harta orang tua? Boleh ya Bu ya. Boleh dilapor di SPT orang tua, tetapi kan otomatis dianggap penghasilannya orang tua. Kalau nilai kecil nggak ada masalah, tetapi kalau nilainya besar, maka dia mesti bayar pajaknya. Oke? Ini sama nih. Kalau si keponakan lapor di SPT pribadi dia pun sama ya. Kalau dari om dan tante itu sama saja penghasilan biasa dan kena PPh biasa. Kalau nilai masih di bawah PTKP, nggak ada masalah ya, tidak kena pajak. Tapi kalau nilai di atas PTKP, maka bisa kena pajak. Oke. Sama teman tuh Bu Christine 5659. Bapak Zindri 074. Malam kawan. Jika buat CV baru di pertengahan tahun, misalnya bulan Juni, bagaimana sistem alur pajaknya? PPh 25-nya dengan sistem PPN-nya kok. Oke, untuk PPh 25 tahun pertama masih nol Pak ya, nggak usah bayar dulu. Nanti tahun kedua, ketika sudah ada SPT tahunan, barulah mulai bayar PPh 25. Kemudian PPN-nya itu tergantung dia PKP atau bukan. Kalau dia mengajukan PKP, maka di tanggal dia menjadi PKP, di surat SPPKP-nya, maka di hari itulah dia mulai berlaku PPN masukan, PPN keluaran. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman tuh Pak Jindri. Bapak Tan Lili, Ibu ya, Ibu Tan Lili. Malam kok untuk pajak masa 2026, lebih baik NPPN norma atau pembukuan. Sudah pasti norma ya. Jangan berharap pembukuan, lupakan pembukuan ya. Tidak ada satupun orang pribadi yang sanggup bikin pembukuan. Kemudian, mengingat persentase pembayaran pajak yang cukup besar sampai 35% dari omset. Gini, kalau mau pembukuan, maka bikinlah PT atau CV atau PTP. Oke, kalau mau pembukuan. Tetapi kalau mau tetap di orang pribadi, maka gunakanlah pencatatan dengan norma. Gitu deh, Bu. Oke, sama teman tuh, Bu Tan Lili. Bapak Spoonful Backhouse. Malam ko. Untuk 2025, UMKM tetap bayar 0,5% final. Apabila sudah melampaui omset 500 juta ya? Jawabannya iya, ya sesuai dengan petunjuk dari Bapak Erlangga dan Ibu Sri Mulyani. Ya, tetapi aturannya belum turun seperti yang kita ketahui selama ini. Teman-teman tuh Pak Spoonful Backhouse. Ibu Teresia Albertus, selamat malam. Saya ada mengajukan PKP sudah 6 bulan. Apakah berarti permohonan saya diterima? Apakah mungkin setelah lewat 6 bulan baru ada pemeriksaan? Semua itu mungkin-mungkin saja ya. Semua itu mungkin-mungkin saja, tetapi PKP itu biasanya 2 minggu sudah keluar hasilnya. Jadi Ibu harus datang ke kantor pajak, tanyakan bagaimana status permohonan PKP saya ya. Jangan sampai Ibu sudah PKP dari 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Wah, cilaka ya. Jadi Ibu harus mintain surat persetujuan atau penolakan PKP-nya ke kantor pajak, di follow up ya. Teman-teman tuh Bu Teresia. Ibu Revalian. Kawan, misalnya jatah PPh final UMKM sudah habis. UMKM tidak tahu cara pembukuan. Omset nggak terlalu besar untuk punya karyawan dan keuntungan cuma 5%. Kalau udah begini bagaimana? Solusinya gampang ya. Solusinya gunakanlah pencatatan dengan NPPN norma ya. Norma itu tidak harus 30%. Norma itu ada yang 5% ya. Tinggal dicari aja norma yang paling mendekati ya. Jadi nanti ketika kita menggunakan norma, maka KLU-nya harus benar. KLU-nya itu harus sesuai dengan yang tarif yang kita mau ya. Nah, teman-teman tuh Bu Revalian. Bapak Permadi XX1. Jadi kalau income di bawah PTKP, apakah 1770 induk bisa disubmit dan itu bukan LB kan? Atau nihil dianggapnya? Thank you Bro Awan. Oke Pak. Jadi yang pertama adalah Bapak harus memastikan bahwa SPT itu tidak LB. Oke? Apakah SPT itu LB atau enggak LB? Jangan tanya saya. Bapak lihat di SPT-nya. Ya, lihat di halaman induk. Lihat di halaman induk. Apakah di halaman itu tertulis itu kurang bayarnya 0 atau nilai minus. Oke, kurang bayarnya itu 0 atau minus. Itu harus tertulis minus. 0 ya. Harus tertulis 0 ya. Tidak boleh tertulis minus. Harus tertulis 0. Nah, kalau kurang bayar itu tertulisnya 0, berarti SPT itu nihil. Gitu Pak ya. Nah, Bapak harus bikin SPT itu harus berbentuk 0 kurang bayarnya. Bukan tanya saya, kan saya nggak tahu isi halaman induk Bapak seperti apa.
Oke. Nah, sama teman tuh Pak Permadi. Bapak DMR Supatox mau tanya kok, PKP bukan pedagang eceran, tetapi mau PPN gunggung. Caranya bagaimana? Tarifnya berapa persen? Caranya sama seperti PE, Pak ya. Jadi, eh, baik dia itu pedagang eceran ataupun bukan pedagang eceran, tetap boleh menggunggung. Ya, tetap boleh menggunggung dengan PPN yang biasa saja ya, PPN-nya 12%, dengan DPP nilai lain sama seperti biasa, Pak ya. Jadi nggak ada masalah. Caranya sama seperti PKP yang pedagang eceran. Oke. Sama teman tuh Pak DMR Supatok menggunakan SML ya sekarang ya kalau itu. Bapak F. Bless, malam kawan. Izin tanya, saya orang pribadi, punya satu toko. Bolehkah saya juga bikin CV PKP di bawah satu atap dengan alamat yang sama? Jawabannya boleh, tetapi mesti dipisahkan dari hulu ke hilir. Jadi kalau perlu toko itu dikasih triplek atau kaca atau pembatas. Ini sebelah kanan CV, sebelah kiri orang pribadi. Gitu ya. Kemudian beli barangnya juga harus dipisah. Jual barang juga dipisah. Notanya juga dipisah. Sistem accountingnya dipisah. Jadi silakan saja di satu tempat ya. Silakan saja, boleh-boleh aja. Tetapi harus dipisah dari hulu ke hilir. Nah, begitulah caranya. Oke. Teman-teman tuh, Bu Afbles. Lanjut. Bapak Stefan 7. Kok SP2DK udah via Cortex? Jawabannya sudah ya, sudah via Cortex tetapi masih nggak jelas ya. Jadi KPP itu belum bisa menerapkan sistem digitalisasi, dia masih kirim pakai manual. Tetap dikirim pakai kertas ya. Saat ini masih belum bisa sistem digital di Cortex ya. Masih kacau balau Cortexnya. Teman-teman tuh Pak Stefan 7. Bapak Henry Mark. Apakah sudah benar seperti ini? Apa tuh Pak? Mohon maaf, tadi terpotong kayaknya ya. Coba diketik lagi Pak, mohon maaf. Ibu Christine 5659. Ko, biaya bunga leasing mobil sedan, apakah harus dikoreksi fiskal? Jawabannya tidak dikoreksi fiskal, tetapi masukkan sebagai komponen gaji dari si direktur, kenakan PPh 21 atas gaji. Gitu Bu, itu yang benar ya, dan tidak dikoreksi fiskal. Teman-teman tuh Bu Christine 5659, Bapak AV Bless. Kalau WPOP dan CVPKP di bawah satu atap, resikonya apa ya kok? Gimana strateginya? Resikonya adalah dua-duanya kena PKP dan disuruh bayar PPN dan PPh dengan tarif yang tertinggi. Strateginya apa? Strateginya adalah pisahkan dari hulu ke hilir. Satu toko dikasih triplek, atau dikasih kaca, atau dikasih kayu, tiang, dan sebagainya. Pokoknya dipisah. Barang sebelah kanan adalah milik CV, barang sebelah kiri milik orang pribadi. Harus dipaksakan, Pak ya. Harus dipaksakan. Jangan kita bilang repot, begini, begitu. Nanti ketika pemeriksaan, lebih repot lagi. Nah, semua teman tuh, Pak A. Febles. Ibu Heni Gun, malam kok. Buat ID billing SPT tahunan di DJP Ko? Jawabannya iya di DJP untuk SPT tahunan 2024 dan sebelumnya semuanya masih di DJP online. Oke, sama teman tuh Bu Heni Gun. Bapak Permadi XS1. Jadi, di bawah PTKP dianggap sebagai LB gitukah? Enggak begitu Pak ya. Yang Bapak mesti lihat adalah di halaman induk. Oke. LB atau tidak LB ada di halaman induk di bagian pajak kurang bayar. Di situ angkanya berapa? Kalau dia 0 berarti dia nihil. Kalau dia nilainya minus dalam kurung artinya dia lebih bayar, Pak ya. Lihat di situ Pak ya. Kita nggak bisa ngomong begini. Kita nggak bisa bilang gara-gara di bawah PTKP maka jadi LB. Nggak bisa gitu ngomongnya. Bapak mesti lihat langsung ke halaman induk di IFOP-nya Bapak. Oke. Teman-teman tuh Pak Permadi. Bapak Ming Moing. Kalau delete bukti potong apa nggak bahaya kok? Jawabannya tidak bahaya. Bahayanya apa, Pak? Nggak ada masalah ya. Sama teman tuh, Pak Ming Moing. Bapak Stefan 7. Ko, jika istrinya WNA, ada perjanjian kawin pisah harta. Kartu keluarga juga dipisah. Apakah istri WNA tersebut dapat dijadikan tanggungan? Nggak bisa ya. Di sana kan dia kerja ya. Di sana dia kerja, dia punya penghasilan, dia punya biaya hidup. Nggak tanggungan. Oh, tetapi kan dia K kan? Kalau dia kawinnya resmi, maka K garis miring, udah pasti ya. By the way, istri bukan tanggungan ya. Istri itu kan kawin ya, status kawin. Jadi kalau dia kawinnya resmi, ada bukti kawinnya, maka statusnya adalah K ya. K garis miring berapa gitu. Tanggungan itu anak ya, anak itu tanggungan. Tetapi istri bukan tanggungan. Semua teman tuh Pak Stefan 7. Ibu Jindri 074. Malam kok, misalnya CV menjual barang ke CV sendiri.
Apakah itu termasuk transfer pricing ya? Dan apakah itu legal? Jawabannya bisa transfer pricing, legal sih legal-legal aja. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia mau jual ke diri dia sendiri? Ini maksudnya jual ke diri sendiri atau ke CV yang lain nih? Kalau jual ke diri sendiri buat apa? Nggak ada guna ya. Kalau jual ke CV yang lain, walaupun dimiliki oleh sesama bos, ya boleh-boleh saja ya. Dan itu legal-legal saja. Yang penting harganya harga normal. Oke? Teman-teman tuh Pak Jendri. Bapak Permadi XS1. Maksudnya, penghasilan pekerjaan bebas yang di bawah PTKP artinya berstatus LB, gitukah? Jawabannya tidak selalu begitu, Pak ya. Bapak tinggal lihat ke halaman induk. Jangan begitu ngelihatnya. Langsung lihat ke halaman induk, ke bagian kurang bayar. Kalau di situ nilainya tanda kurung, maka itu adalah LB dan harus dicari solusinya. Tetapi kalau nilainya 0, maka tidak. Oke? Sama-sama tuh Pak Permadi. Ibu Li Fen Fen, kok berarti tar di laporan laba rugi pendapatan dividennya dikoreksi fiskal ya? Eh, pendapatan dividen tidak koreksi fiskal Bu ya? Tidak koreksi fiskal, tetapi ketika dia menghitung fiskal, bagian itu dimasukkan di nomor 4 di lampiran 1 yang penghitungan fiskal ya, di nomor 4 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atau penghasilan final. Nah, masukkan di situ angkanya. Oke, itu yang betul. Oke. Teman-teman tuh Bu Liven Fen. Ibu Erina Risyadiani, kok mau tanya, apakah surat MPPN itu wajib? Jawabannya adalah kalau Ibu mau menggunakan pencatatan dan metode norma, maka itu wajib. Tetapi kalau Ibu pembukuan, itu tidak perlu. Kalau Ibu PPh final UMKM 0,5% juga tidak perlu. Ibu hanya perlu MPPN jika Ibu memilih menggunakan pencatatan dengan metode norma. Oke, teman-teman tuh Bu Erina Risyadiani. Bapak Cung 777. Malam kawan. Saya mau lapor SPT tahunan orang pribadi. Saya lapor masing-masing sama istri. Saya kan pilih MT, tapi di halaman identitas istri, PTKP-nya malah 0. Itu kenapa ya? Nah, jawabannya adalah Bapak tinggal masuk ke lampiran induk, ke halaman induk. Sebelah kanan atas, itu ada tombol PHMT. Bapak klik itu, tombol tersebut. Disitulah akan Bapak isi PTKP-nya dan penghasilannya, dan kemudian perhitungan pajaknya semua ada di situ. Oke. Semua teman tuh Pak Cung 777. Bapak Henry Wijaya Kusuma, NPP sejak 2018. UMKM cuma dagang perlengkapan bayi saja tanpa ada kerja jasa. Amannya tetap cetak NPPN Kapa Awan. Mohon pencerahannya, terima kasih. Jawaban saya adalah cetak NPPN. Jadi buat teman-teman, sekaranglah saatnya mencetak NPPN karena kita serba bingung sekarang ya, serba tidak jelas apakah PPh final akan diperpanjang atau tidak diperpanjang. Jadi, cetaklah surat NPPN. Kalau memang PPh final tidak diperpanjang, kita bisa pakai surat NPPN. Kalau PPh final diperpanjang, maka kita tidak perlu pakai NPPN-nya. Sudah cetak, nggak dipakai, itu boleh-boleh saja. Nggak masalah. Oke? Semua teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Sponful Backhouse. Kok? Apakah benar saldo wajib pajak di bank itu bisa otomatis muncul di sistem Cortex? Jawabannya benar, tetapi masih berantakan ya. Nanti kita tunggu sistemnya stabil baru bisa. Okay? Teman-teman tuh Pak Sponful Backhouse. Bapak Andres Taulani. Malam kawan. Jadi untuk UMKM PPh final yang 7 tahun kan diperpanjang 1 tahun. Apakah perlu bikin yang katanya NPPN itu? Terima kasih kok. Jawabannya adalah bikin aja Pak, bikin aja ya, karena kita belum tahu aturan mengenai perpanjangan 1 tahun itu belum turun. Jadi tetap bikin NPPN, kalau nanti nggak dipakai nggak ada masalah. Oke, semua teman tuh Pak Andres Taulani. Bapak Ma'rus 99027, Ibu ya. Pribadi yang pakai pembukuan, minta contohnya dong kok, atau bisa cek di mana? Di mana aja bisa Bu ya, di Google juga bisa ya. Jadi pembukuan itu sama saja, mau pribadi mau badan itu sama saja. Dan apakah dia nerajanya putus tiap tahun atau berlanjut seperti punya PT dan CV? Jawabannya berlanjut, sama seperti PT dan CV ya. Yang namanya pembukuan di seluruh dunia itu sama saja, mau orang pribadi maupun badan sama saja. Oke. Termasuk aset pribadinya apa masuk ke neraca kok? Jawabannya masuk ya. Jadi pembukuan di orang pribadi maupun di badan itu sama saja. Semuanya masukin. Makanya gua tidak menyarankan orang pribadi pakai pembukuan karena akan tercampur aduk antara urusan pribadi dan urusan kantor gitu ya.
Tetapi karena dia memilih pembukuan di OP, maka terjadilah penggabungan itu, mana akan kacau balau ya. Jadi orang pribadi tidak boleh pembukuan. Kalau mau pembukuan, bikin PT aja atau CV atau PTP ya. Sama teman tuh Pak Mak Rush. Ibu Valian Shop ID. Jika saya berjualan sudah dari 5 tahun yang lalu, tetapi saya menolak untuk bayar pajak tahun ini karena saya belum paham pajak. Jika saya bayar pajak di 2026 nanti, apakah masih menggunakan 0,5%? Oke, jadi untuk menentukan ini adalah Ibu mesti lihat kapan NPWP terdaftar. Kalau NPWP terdaftar 2018 atau sebelumnya, maka tahun ini adalah terakhir penggunaan PPh final, yaitu 7 tahun plus 1 tahun. Tetapi kalau NPWP Ibu baru dibikin tahun 2020 contohnya, itu masih bisa sampai Desember 2026. Jadi 7 tahun dihitung sejak Ibu punya NPWP, bukan sejak Ibu mulai bayar PPh final, bukan sejak Ibu mulai usaha, bukan sejak Ibu mulai paham pajak. Tidak ya, tetapi sejak kapan mulai bikin NPWP. Sama teman tuh Bu Valian Shop. Bapak Stefan 7, kok kalau SPT tahunan orang pribadi, pembetulan sampai 3 kali, karena nggak tahu. Ini jadi resiko SPT ODK nggak kok? Jawabannya enggak ya, enggak juga ya. Santai saja Pak ya. Kalau emang kita perlu pembetulan, kita lupa ada yang nggak beres, ya kita laporkan dengan pembetulan. Sudah betul ya. Sama teman tuh Pak Stefan. Bapak Ferik Chan, makasih Pak Wan atas edukasinya. Sama-sama Pak. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Dulu kerja dan ada harta, rumah, mobil, dan lain-lain, tidak punya NPWP, tidak pernah lapor pajak. Terus, kena investasi bodong, binomo, dan habislah hartanya. Apakah sekarang harus bikin NPWP karena ada Cortex? Kalau Bapak masih punya harta, kemudian ada penghasilan, maka boleh ya. Jadi, orang perlu atau nggak perlu bikin NPWP itu dari 2 hal. Yang pertama lihat hartanya, yang kedua lihat penghasilannya. Kalau dua-dua ini ada, maka boleh Pak bikin NPWP ya, kalau kita sudah dewasa. Kalau dua-dua ini tidak ada, udahlah pengangguran, nggak punya harta, ya tidak usah bikin NPWP, nggak perlu ya, nanti saja. Nah, sama teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Nujumuddin, Pak, kalau WP 0,5%, apakah tidak lapor SPT tahunan? Jawabannya tetap perlu lapor ya. Orang yang punya NPWP itu wajib lapor SPT tahunan, apapun kondisinya. Kecuali dia sudah NE, statusnya non-efektif, maka nggak usah lapor lagi. Tetapi selama statusnya masih aktif, maka dia tetap wajib lapor SPT tahunan. Oke? Sama teman tuh Pak Nujumuddin. Ibu Josephine, kalau PT Jasa Suket PP 55 bayar sendiri 0,5%-nya, harus membuat apa ya, kok? Pakai PPh unifikasi kah? Atau langsung buat e-billing saja? Jawabannya langsung e-billing, Bu ya. Langsung buat e-billing, tidak perlu PPh unifikasi, nggak perlu apa-apa. Langsung bayar saja, dan setelah bayar tidak usah dilapor. Begitu aja kalau PP 55. Semua teman tuh, Bu Josephine. Ibu Josephine, nggak perlu daftar apa-apa lagi ya kok? Nggak perlu Bu ya, nggak perlu. Bapak Nikozon, kok kalau tidak cetak NPPN, resikonya apa? Apakah harus pembukuan jika PPh final tidak jadi perpanjang? Jawabannya bukan ya, jawabannya kalau orang tidak diperpanjang PPh final, maka dia punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah pembukuan, pilihan kedua adalah pencatatan. Nah, pencatatan yang punya surat NPPN itu menggunakan lampiran 1 di per 17 tahun 2015. Kalau dia pencatatan tetapi tidak punya NPPN, maka dia menggunakan lampiran 2 di per 17 yang tarifnya lebih tinggi. Lebih tinggi sedikit lah. Oke? Sama teman tuh, Pak Nikozon. Bapak Jeffrey, Pak, kalau ada aset mobil beli 2014 dan 2017, belum masuk di SPT, apakah bisa masuk ke SPT 2024 pelaporan 2025 sekarang ini? Kalau Bapak berani ambil risiko, boleh ya. Kalau berani ambil risiko, laporkan dengan catatan itu sudah kadaluarsa pemeriksaan. Tetapi kalau Bapak ragu-ragu, boleh dilapor di TA nanti ya. Kalau TA jadi, dilapor di TA. Atau kalau enggak, langsung dilapor sebagai penghasilan biasa 2024 juga boleh kalau mau ya, bersedia bayar pajaknya juga boleh. Oke. Sama teman tuh Pak Jeffrey. Ibu Christine 5659. Kok, apakah betul kalau WPOP telat lapor tidak didenda untuk 2024? Jawabannya salah. Salah ya. Tidak ada aturan WPOP dihilangkan sanksi kalau terlambat lapor
SPT tahunan 2024. Tidak ada. Ya, jadi tetap kena sanksi seperti biasa. Karena lapor SPT masih di DJP online dan DJP online itu masih baik-baik saja. Oke. Selamat bantu Bu Christine. Bapak Nebukadnezars, malam ko. PPh final 0,5% gimana nih kabarnya? Kabarnya baik-baik saja ya, masih digodok di DPR dan Kementerian, masih digodok di kantor Presiden ya. Masih belum jelas mau berapa tahun diperpanjangnya. Kita tunggu saja ya. Selamat bantu Bu Nebukadnezars. Bapak Ati-Ati 09 kawan. Kalau di SPT karyawan swasta, tambah pensiunan, jadi kurang bayar. Ini buat kode billing di DJP, pilih jenis pajak dan jenis setoran kode berapa, Mengasiko. Oke, kalau SPT tahunan, maka kodenya adalah sama ya, 4111125 dan 200 ya. 4111125 dan 200 untuk SPT tahunan orang pribadi. Selamat bantu Bu Ati-Ati 09. Bapak Revalian, cara cek tarif normal lampiran 1 dan 2 dari mana Pak? Besarannya kira-kira berapa persen? Oke, dari mana Bapak buka Google yang namanya per 17 tahun 2015 ya, per 17 ya, per 17 tahun 2015 di situ mengenai norma. Besarannya berapa? Dari 5% sampai 50% juga ada. Jadi bervariasi ya. Coba cek di sana, oke? Selamat bantu Bu Revalian. Bapak BCRW, kalau belum pernah bayar PP 23 atau final bulanan, kalau bayarnya sekarang sebelum lapor SPT dari Januari sampai Desember 2024, boleh Pak ya, boleh saja, silakan dilakukan. Kalau memang belum dibayar, silakan dibayar. Oke, semua teman-teman Pak BCRW. Kira-kira aman nggak? Nggak ada masalah ya, nanti kalau ada denda tinggal dibayar dendanya. Oke, semua teman-teman Pak BC. Ibu Suryati Twins, malam mau tanya, kalau CV perusahaan jual beras omset lebih dari 4,8 M. Mau bikin laporan tahunan tapi tidak PKP apakah bisa? Tetapi penjualan sama pembelian bukan atas nama CV, tetapi masih masih apa nih? Masih PB? Terpotong Bu ya. Paling aman Ibu konsul ke AR deh ya. Karena kan ini lebih dari 4,8 M. Maka seharusnya kan PKP ya. Seharusnya PKP tetapi nggak PKP nih. Nah, itu bisa kena denda 1% ya. Coba ngomong ke AR gimana baiknya ya. Nanti mudah-mudahan AR mau bantu deh. Jadi memang sudah selayaknya jadi PKP ya. Sudah selayaknya jadi PKP. Kemudian mengenai beli dan jualnya buka atas nama PT nanti mesti cek lagi tuh. Mesti cek lagi kepada AR deh. Coba konsultasi ya biar tahu ya. Semua teman tuh Pak Ibu Suryati. Ibu Henigun, apakah ada saran buat daftar akun laba rugi yang benar? Apa di tempat Koko ada pelatihannya? Kita ada dan sudah pernah kita bikin di akuntingumkm.com ya. Coba cek ke akuntingumkm.com. Kita sudah pernah bikin kok kelasnya itu mengenai daftar COA kan ya, daftar COA laba rugi yang betul. Oke, teman-teman tuh Bu Henigun. Bapak Rosemary Roasted Chicken, yang investasi kripto tadi di aplikasi ada lapor e-statement nilai aset. Nah, yang diisi sesuai e-statement atau pembelian di tahun 2024 saja. Pembelian Pak ya, pembelian. Jadi kripto dan saham dilapor senilai pembelian, bukan senilai harga aset atau harga pasar terbaru, tidak. Senilai pembelian. Oke. Sama-sama tuh Pak Rosemary Roasted Chicken. Bapak Aten 07218. Untuk korteks perusahaan, apakah akses hanya boleh pakai SPT Direktur? Apakah boleh dikuasakan? Jawabannya boleh ya, boleh dikuasakan kepada orang lain, karyawan, itu boleh saja ya. Dan apakah ada resiko jika dikuasakan? Resikonya ya si karyawan itu kalau salah ya salah gitu ya. Jadi kalau kita kuasakan ke si karyawan, kemudian dia bikin faktur pajak sesuka hati dia kan jadi masalah, gitu kan. Nah, tetapi nggak mungkin dong direktur kerja sendiri, ya kan. Jadi sudah dikuasakan saja, diberikan aksesnya supaya si karyawan bisa kerjain, gitu. Kalau salah ya sudahlah kita minta maaf nanti perbaiki. Oke. Teman-teman tuh Pak Atens 007218. Bapak Revalian. Kalau tarif norma tidak sesuai dengan keuntungan bersih WP gimana Pak? Jawabannya adalah cari norma yang persentasenya sesuai dengan keuntungan kita. Oke. Jadi cara kita mencari norma KLU bukan lihat
kodenya, bukan melihat keterangannya, tetapi cari yang persentasenya sesuai yang kita mau. Oke? Cari persentase yang sesuai kita mau, kemudian barulah cari yang paling mendekati dengan kondisi kita. Gitu aja, Pak ya. Nah, jadi kalau KLU-nya sudah betul sesuai dengan kita persentase keuntungannya, maka sudah betul. Oke. Sama teman tuh, Bu Revalian. Bapak Henry Wijaya Kusuma. NPWP sejak 2018. UMKM cuma dagang perlengkapan bayi saja tanpa ada kerja jasa. Amannya tetap cetak NPPN Pak Awan. Mohon pencerahan. Yes, Pak ya. Yes, cetak NPPN aja biar aman. Oke, semua terbantu Pak Henry. Ibu Tan Lili. Untuk orang pribadi yang juga direktur CV, bagaimana perpajakannya? Biasanya membuat SPTOP dan juga SPT CV. Sudah betul Pak ya, Bu ya? Sudah betul. Silakan dilanjutkan aja. Nanti orang pribadi ini kan mendapatkan penghasilan dari previewnya CV ya, nggak ada masalah ya. Sama teman tuh, Bu Tan Lili. Ibu Josephine, kok mau mengganti KLU, langsung diganti gitu aja kah? Atau harus lapor KPP? Sementara ini belum bisa ya, sementara ini kita mesti ganti KLU langsung ke KPP. Karena di sistem DJP online, kita ganti nggak pengaruh ke Cortex. Gitu ya. Di Cortex belum bisa ganti KLU. Jadi sementara ini KLU biarkan seperti itu saja. Nanti kita bisa update ketika di Cortex sudah memiliki fitur untuk merubah KLU. Oke. Teman-teman tuh Bu Josephine. Bapak JD Beuns. Malam kau. Kalau kerja freelance secara online atau remote dari Indonesia dengan perusahaan luar negeri dan tidak dipotong pajak di luar negeri, apakah perhitungan pajak penghasilan tersebut bisa pakai NPPN? Jawabannya bisa. Bisa ya, bisa saja menggunakan NPPN yang mungkin 50%. Ya. Sama teman tuh, Pak JD Beuns. Bapak Chan Mei 75, malam kok. Bagaimana cara melaporkan di SPT untuk tanah yang tahun ini dibangun rumah tinggal? Thanks kok. Jawabannya gampang ya. Jadi tanah dulu nilainya 100 juta. Kemudian kita bangun tambahan anggaplah 300 juta. Berarti total nilai 400. Nah, nanti tanah itu berubah nama yang awalnya tanah menjadi tanah dan bangunan. Nilainya yang tadinya 100 berubah menjadi 400 juta. Udah sesimpel itu, Pak ya. Sesimpel itu, Bu. Sedangkan rekening kita berkurang 300. Nah, gitu. Nah, sama teman tuh, Bu. Chan Mei 74. Bapak Spoonful Backhouse. Kok kakak kerja recycling plastik. Bayar minta PPN. Sedangkan ambil barang dari terpotong ya. Terpotong. Oke, jadi begini Bu. Kalau kita non-PKP, maka kita tidak bisa terbitin faktur pajak. Itu aja. Jadi kalau customer minta PPN, itu lupakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita PKP, maka penjualan wajib ada PPN-nya. Dan itu masih bisa digunggung sih. Tetapi kalau kita non-PKP, maka kita tidak bisa terbitin faktur pajak. Nah, solusinya adalah kita jual dulu kepada sebuah PT yang ada PPN-nya, yang dia seorang PKP. Nah, baru PT tersebut jual kepada si customer ada PPN-nya. Kira-kira seperti itu. Oke. Sama teman tuh, Pak Soft Spoonful Backhouse. Ibu Novianti, malam kok. Kalau SPT tahunan udah dilapor dan di tengah jalan ternyata laporan keuangan neraca ada revisi, gimana? Belum sempat pembetulan tapi udah dapat SP2DK, gimana kok? Jawabannya sekaranglah saatnya pembetulan ya. SP2DK adalah tempat yang paling bagus untuk pembetulan ya. Yang tidak boleh pembetulan adalah kalau sudah pemeriksaan. Nah, tetapi kalau SP2DK masih boleh pembetulan ya. Silakan. Semoga terbantu Bu Novianti. Bapak Sponsful Backhouse. Ambil barang dari bawah tanpa PPN karena ambil di pengepul sampah. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi, Bapak PKP atau bukan? Kalau Bapak PKP, maka Bapak bisa dong terbitin faktur pajak seperti biasa. Kalau Bapak bukan PKP, maka Bapak harus jual kepada perusahaan PKP, kemudian perusahaan PKP itulah baru jual kepada customer. Gitu. Kalau nggak mau gitu, nggak bisa. Kecuali Bapak mau ngajuin PKP. Gitu ya. Sama teman-teman tuh, Pak Sponsful Backhouse. Ibu Teresia Albertus, malam Pak, saya ada pengajuan pencabutan PKP 6 bulan ya. Apakah permohonan diterima? Ya, tadi sudah ya. Jadi intinya Ibu mesti follow up ke kantor pajak ya. Tanyakan, kenapa kok belum jadi PKP saya? Jangan-jangan sudah jadi gitu ya. Jadi tolong tanyakan ke kantor pajak aja. Sama teman tuh Bu Teresia. Bapak Henry Mark, Pak, apakah WPOP yang kerja di luar negeri lebih dari 183 hari, WP tetap lapor SPT dengan nihil? Jawabannya gini.
Orang yang kerja di luar negeri lebih dari 183 hari, itu aturan yang lama kan dia sudah otomatis menjadi SPLN, ya, subjek pajak luar negeri. Namun saat ini dia mesti membuat sebuah surat yang namanya surat SPLN. Nah, dia mesti mengajukan surat SPLN. Kalau surat SPLN disetujui, barulah dia bisa menggunakan sepenuhnya SPLN, sehingga penghasilan di luar negeri itu menjadi penghasilan yang tidak terkena objek pajak, kira-kira gitu. Tetapi kalau dia tidak punya SPLN, walaupun dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, maka dia mesti memilih. Cara pertama adalah hajar aja, pokoknya gua SPLN, penghasilan gua tidak kena pajak. Cara kedua adalah terpaksa dia menghitung pajak sesuai dengan tarif di Indonesia, kira-kira begitu. Tinggal ditentukan mau gimana, mau ambil risiko atau mau cari aman. Oke, sama teman tuh Pak Henry Mark. Ibu Valian Shop ID, Ko Awan, di Pajak Smart, apakah bisa bantu laporan pajak UMKM? Untuk badan atau OP, Bu ya? Kalau OP bisa, kalau badan nggak bisa. Tarifnya bagaimana ya? Soalnya saya chat admin di WA tidak dibalas. Oh, tunggu aja Bu ya. Mohon maaf, tunggu aja nanti mungkin akan dibalas ya. Kita lagi sibuk nih soalnya lagi akhir-akhir kemarin ini lagi pusing. Saya aja belum makan dari pagi ini ya. Dari pagi saya meeting. Sekarang live IG, saya belum makan dari pagi ini. Dari kemarin saya belum makan. Jadi nggak apa-apa ya, puasa lah ya. Jadi mohon maaf nih Bu ya, kalau agak slow respon, mohon maaf. Kalau untuk orang pribadi kita bisa bantu, kalau untuk badan kita tidak ada jasa untuk akunting maupun pajak perusahaan. Nah, kita hanya bersifat konsultasi saja. Oke. Sama teman tuh, Bu Valian Chok. Oke, Ibu Revalian. Kalau tarif final suami sudah habis, bisakah istri buat NPWP dan dapat lagi waktu 7 tahun? Jawabannya bisa ya, kalau istri itu belum pernah punya NPWP. Jawabannya bisa. Ya, silakan istri dibuat dari sekarang kalau mau ya. Kemudian dia cetak suket PP55 sehingga si istri bisa menggunakan PP55 selama 7 tahun ya. Teman-teman tuh, Bu Revalian. Ibu Novianti Tandi, kok mau tanya, Cortex CV saya untuk SPT masa PPN itu LB 100.000. Tetapi di masa Februari kompensasi LB-nya terbaca 200.000. Gimana solusinya? Solusinya adalah Ibu refresh ya, refresh dan tidak usah ngapa-ngapain, nggak usah dilapor dulu, karena ini error di Cortex ya. Memang Cortex-nya yang error, Cortex itu membaca 2 kali padahal cuma ada 1 LB. Memang seperti itu ya, semua orang mengalami itu. Jadi di refresh terus, mudah-mudahan dalam waktu dekat si Cortex sudah bisa betul. Ya kalau belum bisa betul, Ibu screenshot saja ada buktinya, nah, dan belum bisa lapor dulu. Oke, teman-teman tuh Bu Novianti Tandi. Ibu Farhanandari, ada workshop nggak kok? Atau webinar ada? Mengenai apa nih Bu ya? Mengenai apa workshopnya? Ibu silakan masuk ke membership saja ya. Boleh masuk ke membership, silakan masuk ke pajaksmart.com guys meeting spesial. Nanti di situ ada promo khusus membership ya dengan kode promo endasmu. Semua teman tuh Bu Farah, mari bergabung Bu. Ibu Novianti Tandi, kok lapor SPT tahunan pribadi terkait harta, apakah perlu dimasukkan juga beberapa saldo rekening bank yang kita miliki? Jawabannya perlu, Bu ya. Semua rekening bank kita laporkan, semuanya. Ya, semuanya laporkan. Supaya nggak ada masalah di masa depan ya, laporkan semua. Sama teman tuh Bu Novianti. Ibu Chanmei 75, kok kalau pegawai swasta dapat A1, tapi punya sampingan dan punya KLU sebagai pedagang eceran, dari omset dagangnya masuk dalam omset pribadi kurang dari 500 juta nggak kena pajak atau kena pajak? Jawabannya tidak kena pajak ya. Kalau dia punya omset di bawah 500 juta itu tidak kena pajak ya. Walaupun dia seorang karyawan swasta juga sama ya. Karyawan swasta tetap dapat fasilitas yang 500 juta tidak kena pajak. Semua teman tuh Bu Chanmei 75. Bapak Serbaguna, bikin NPPN di mana? Apakah harus ke kantor pajak? Jawabannya di Cortex ya. Di Cortex di menu pelayanan di situ ada untuk minta surat NPPN. Gua sudah pernah bikin videonya dan teman-teman ada banyak sekali yang bikin videonya ya. Pak Hendra, Pak Faris Sustian semua ada bikin kok tutorial untuk bikin NPPN. Semuanya online via Cortex. Oke. Semua teman tuh Pak Serbaguna. Bapak Permadi XX1. Maaf banget nih. Soalnya di induk C PPh terhutang hanya minus, artinya 0 kah? Induk E di PPh terhutang B lebih B, juga minus. PPh 25 juga minus, itu yang saya bingung. Oke, dia itu minus 0 atau minus ada angkanya Pak? Kalau minusnya nggak ada angkanya, berarti sudah betul, itu SPT nihil.
ya. Kalau itu minus nggak ada angkanya, berarti itu SPT nihil. Semestinya nggak minus sih, semestinya cuma 0 aja gitu. Mesti 0. Oh, ya pokoknya ini kalau nggak ada angkanya berarti itu SPT nihil, ya. Kalau nggak ada angkanya, berarti itu SPT nihil. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sama-sama tuh Pak Permadi. Ada apa-apa gabung aja ke membership Pak ya, nanti kita lihat di membershipnya. Bapak Mr. Supato. Pembukuan pada akun penjualan, nilai yang dicatat DPP atau DPP lain. Jawabannya DPP. Ya. BKP yang diberikan cuma-cuma ke user PPN-nya gimana kok? BKP yang diberikan cuma-cuma itu harus buka faktur pajak dan mesti bayar PPN-nya. Oke. Nah, bagaimana tata caranya? Bapak coba cek ke Google ya. Di Google ada caranya kok. Oke. Teman-teman tuh Pak D Mr. Supatox. Bapak Valiant Shop. NPWP-nya belum buat Pak. Baru mau bikin NPWP 2026. Apakah 0,5% dimulai 2026 juga atau sudah tidak berlaku dan harus pakai norma? Jawabannya baru mulai 2026 ya. Kalau Ibu baru bikin NPWP, maka di hari Ibu bikin NPWP itu berjalan 7 tahun kemudian menggunakan PPh 0,5%. Oke. Teman-teman tuh Bu Valiant Shop. Ibu Utik Cikweng. Kalau orang pribadi pakai pembukuan sudah bertahun-tahun, apakah bisa balik pakai pencatatan? Jawabannya sebenarnya bisa, tetapi orang itu harus konsisten, ya. Kalau dia mau balik ke pencatatan boleh, tetapi harus konsisten ya pencatatan terus ya. Jangan tahun depan balik lagi pembukuan, gitu. Sebaiknya seperti itu ya, perlu konsisten. Teman-teman tuh, Bu Utik Cikweng. Bapak Henry Mark. SPT pribadi karyawan yang dapat penghasilan dari luar negeri juga atas komisi. Perhitungan pajaknya gimana ya? Karyawan dapat penghasilan dari luar negeri yang atas komisi, perhitungan pajak gimana? Gampang ya, gampang. Masukkan sebagai penghasilan luar negeri di nomor 4 di halaman induk. Maka hitung pajaknya, bayar pajaknya selesai. Gitu ya. Teman-teman tuh Pak Henry Mang. Bapak Permadi XX1. Berdasarkan Excel, muncul di induk hanya nilai pekerjaan bebas 22 juta dan nilai PTKP 112 juta. Nggak ada masalah Pak ya. Yang penting tidak LB. Kalau tidak ada LB, maka tidak ada masalah ya. Ciri-ciri LB itu adalah nilai kurang pajak itu nilai minus ada angkanya. Kemudian ada warna merah-merah itu suruh kita restitusikan. Kalau tidak ada merah-merah suruh kita restitusikan, berarti SPT nihil. Sudah betul Pak, langsung lanjut lapor saja. Oke. Semua teman tuh Pak Permadi. Bapak Hani, Ibu Hani Virginia. Terakhir buat NPPN kapan? Terakhir tanggal 31 Maret, Pak ya. 31 Maret, Senin depan nih. 31 Maret terakhir untuk bikin NPPN. Jadi mending dibikin sekarang kalau memang mau bikin. Semua teman tuh Bu Hani. Kemudian Bapak I Yusuf. Malam kok. Jika nilai asuransi berubah-ubah setiap akhir tahun, tetapi itu bukan karena premi. Apakah nilai yang dicatat di SPT mengikuti jumlah akhir tahun itu atau statis saja sesuai premi yang terbayar? Sesuai premi aja Pak, biar nggak bingung ya. Kalau Bapak bingung, udah sesuai premi aja, sesuai premi ya. Sesuai premi dikurangi dengan yang sudah kita tarik dong, ya kan? Kadang-kadang kan kita bayar premi, kita mau narik duitnya kan. Nah, kalau belum ditarik, maka sesuai premi semua. Teman-teman tuh Pak I Yusuf. Bapak Permadi XX1. Selain itu, semuanya minus. Makanya saya masih bingung. Bisa disubmit atau harus cara nambah lampiran 2 yang disarankan tadi? Maaf nih, saya belum nangkap. Sudah Pak, sudah betul Pak. Bapak sudah betul. Pokoknya kalau tidak ada dalam kurung angka, berarti SPT-nya tidak LB. Kalau SPT tidak LB, langsung lapor Pak. Lanjut aja. Oke. Teman-teman tuh Pak Permadi. Bapak Anton Won. Cara cetak NPPN gimana? Cara cetak NPPN, Bapak langsung masuk ke Cortex di menu pelayanan ya. Nah, gua sudah pernah bikin juga di YouTube ya, tata cara bikin NPPN, dan teman-teman yang lain juga sudah banyak ya, tinggal dicari di YouTube. Oke? Semua teman tuh Pak Anton. Bapak Permadi, thank you, sama-sama Pak. Ibu Diana Dermawan, malam Pak Awan. Apabila suami punya usaha di Indonesia, istrinya kerja di luar negeri lebih dari 183 hari. Bagaimana lapor SPT dalam keadaan tidak pisah harta? Karena kerja di luar negeri sudah dipotong pajak. Jadi gini, si istri harus bikin surat SPLN ya, mengajukan surat SPLN, cari di Google ya, tata cara minta surat SPLN. Kalau dia punya surat SPLN, maka
penghasilan istri itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Tinggal dilaporkan di lampiran 3 sebagai penghasilan yang tidak terkena objek pajak lainnya. Kalau istri tidak punya SPLN, maka ada 2 opsi. Opsi pertama adalah tetap dilapor sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Opsi kedua adalah dilaporkan sebagai penghasilan yang kena pajak seperti biasa. Udah gitu doang. Selamat bantu Bu Diana Darmawan. Bapak Dedias, kok mau tanya, saya kan konsul sama AR perihal pembetulan SPT. Kenapa tiba-tiba katanya harus menunggu terbit surat perihal sewa menyewa gedung? Apa iya kok? Enggak juga lah Pak, enggak juga ya. Mungkin ayahnya nggak ngerti. Coba Bapak tanya ke konsultan pajak deh. Tanya ke konsultan pajak atau ke membership kita ya supaya lebih jelas lagi. Selamat bantu Pak Dedis. Oke. Bapak MLV, malam Pak. Ya, malam Pak. Ibu Josephine. Kok gaji karyawan dipotong BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Tanggungan karyawan. Yang dilaporkan untuk pemotongan PPh 21 yang full atau yang sudah dipotong BPJS ya? Oke, supaya Ibu nggak bingung, Ibu mesti follow YouTube-nya Pak Faris Yustian. Oke, follow ke YouTube-nya Pak Faris Yustian. Di situ ada tata cara untuk menghitung PPh 21. Nah, Ibu baca di sana ya, supaya jelas nih. Kan BPJS itu ada BPJS ditanggung karyawan, ada BPJS ditanggung oleh perusahaan gitu kan. Nah, coba tanya ke Pak Faris di sana lebih jelas. Oke, selamat bantu Pak Ibu Josephine. Bapak Hendra Adistiwan. Kok penyetoran sendiri untuk pengalian tanah bangunan di Kortex masih belum bisa ya? Sepertinya masih belum bisa, Pak. Itu ada orang meninggal kan? Ada petugas pajak meninggal gara-gara validasi PPh final ini ya. Lalu gimana lapornya? Bagaimana kalau masih belum bisa? Oke, mengenai lapor tetap lapor aja ya. Mengenai lapor tetap lapor aja. Bapak serahkan kepada si notaris. Biar notaris yang pusing, biar notaris yang urus saja. Oke, kalau Bapak tetap mau bayar sendiri ya nggak apa-apa, cuman tunggu aja, tunggu sampai dia punya menu bisa jadi dijalankan. Oke, selamat bantu Pak Hendra Adistiwan. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 nih ya, gua akan tampung dulu ya, yang belum terjawab ya. Mudah-mudahan kau bisa menjawab di YouTube yang biasa ya. Ada Ibu Valian Shop ya, kita tampung dulu ya Ibu dan Bapak, mohon maaf ya. Bapak ML Feli, kemudian Ibu Listiane, kemudian Bapak Dedias, kemudian Bapak Yulsemo, kemudian Ibu Inah MM Tolalu, kemudian Bapak BCRW, kemudian Bapak Zelos, kemudian Ibu Revalian, kemudian Bapak Henry Wijaya Kusuma, kemudian Bapak I Yusuf, oke, Bapak I Yusuf, Bapak Seven ID, mohon maaf ya yang belum dijawab ya, kita jawab di YouTube. Kemudian ada Bapak Jebeus. Kemudian Ibu Novianti Tandi. Kemudian Ibu Lydia Swani. Kemudian Bapak Yulsemo. Kemudian Bapak Daster 2601. Ibu Valian Shop ID. Bapak Dadan Cahyadi. Ibu Susan 9053. Bapak BCRW 1217. Bapak Dadan Cahyadi. Kemudian Ibu Anwartet AB, Bapak ya. Ibu Lydia Wijaya, Bapak Revalian, kemudian Bapak Ibu Novianti, Ibu Revalian, Ibu Ernawati, Ibu Ernawati. Oke, teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab teman-teman ya. Kita akan jawab di video YouTube ya, di YouTube-nya Pajak Cepat. Semoga di follow di sana ya. Sampai jumpa teman-teman ya, minggu depan, Senin depan, di hari Idul Fitri kita tetap akan live seperti biasa ya. Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu. Sampai jumpa semuanya, mari.